Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Westul Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali tempat yang mulia ini, pengajian pertama di bulan Syawal ya, insyaallah. Setelah kita kemarin berjibaku selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semangatnya masih ada ya, akan lebih segar lagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur yang panjang, masih dipertemukan dengan bulan Syawal lagi setelah kita kemarin bulan Ramadan, dan kita tetap istiqomah untuk menghadiri acara pengajian Ahad pagi. Saya beberapa dapat SMS, ada pengajian nggak Ahad pagi? Saya bilang insyaallah ada ya. Karena dipikirkan mungkin masih liburan, masih mudik gitu ya. Karena insya Allah orang-orang tidak mudik, tidak ada yang mudik kan, jadi mudiknya di sekitar Klaten dan sekitarnya saja ya. Jadi kita tetap adakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebetulan juga minggu ini Ustaz Hamim masih di sini ya. Tapi saya tidak tahu apakah beliau ada di sekitar kita di sini atau di mana atau dibajak oleh orang lain. Yang jelas insya Allah Ustaz Cecep sudah hadir di antara kita dan beliau akan menyampaikan tausiahnya. Dan ada permohonan maaf dari Ustaz Gun-Gun katanya. Ustaz Gun-Gun tidak, meskipun sekarang ada tapi mau pergi katanya ke bandara. Saya bilang kenapa, ada apa di bandara, mau kemana liburan? Ternyata mau menjemput mertuanya katanya. Dan menjemput mertua itu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat bermasalah, nggak bisa pulang. Makanya beliau dengan berat hati tidak bisa mengisi pengajian karena akan menjemput ke bandara katanya ya. Tapi nanti insya Allah saya Cecep akan berbicara sampai jam 8 saja insya Allah ya. Jam 8 malam ya. Insya Allah kita kembali akan refreshing ya. Setelah kita kemarin mendengar berbagai macam tausiah tentang Ramadan, insya Allah semangat kita tetap ya, tidak akan exhausted karena kemarin sudah kemulai dan sebagainya. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan saya siap untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa kembali berkumpul di sini dalam suasana yang masih suasana Idul Fitri ya, suasana Idul Fitri. Semoga kita masih tetap semangat meskipun Ramadan sudah lewat. Karena sesungguhnya Ramadan itu kemarin training ya, training. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah training apa gitu. Jadi yang namanya training itu berarti sebetulnya masih untuk persiapan ya, persiapan untuk menghadapi sesuatu yang real, yang nyata gitu. Yang nyata, situasi sehari-hari yang nyata. Di training itu biasanya orang dipermudah. Yuridullah bikumul yusra gitu kan ya, dipermudah. Kalau namanya training kan dipermudah. Umpamanya training pemadam kebakaran, itu kan controlled fire, ya kan? Apinya dikontrol gitu. Semuanya dipersiapkan lah.
ada medis macam-macam kalau terjadi sesuatu, gitulah kira-kira. Sepak bola juga gitu, kalau di training ya dipermudah lah gitu. Nggak lalu banyak insentif, ya kan, banyak insentif. Dikasih pahala yang jor-joran oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Setan diikat gitu kan, setan diikat itu maksudnya untuk mempermudah, dipermudah kita. Jadi selama sebulan kemarin tuh sudah di training itu selama sebulan. Nah, kemudian buahnya adalah kita menjadi takwa gitu ya. Takwa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, semoga kita sukses dalam training. Biasanya setelah training itu kan kita dikasih sertifikat ya, selamat gitu kan, kasih sertifikat. Oh, nah itu sertifikatnya Idul Fitri itu. Sertifikatnya walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita kemarin sudah alhamdulillah sudah bertakbir mengagungkan Allah, kita merayakan training kita. Nah, gitu ya. Tapi yang hasilnya takwa itu. Kalau kita kemarin kira-kira trainingnya kita lalui dengan sempurna, insya Allah ya, ketika menghadapi situasi nyata dalam kehidupan kita sukses, gitu. Tapi kalau kemarin kita sendiri yang muhasabah itu ihtisab, introspeksi diri. Seandainya kemarin kita tidak terlalu serius dalam training, kita akan kesulitan menghadapi kenyataan sehari-hari setelah Idul Fitri. Sama juga seperti misalnya orang training, ini training doang gitu kan. Ketika main sepak bola enggak serius dia, enggak serius mainnya, main sepak bola enggak serius. Nanti ketika bertanding kira-kira gimana? Kewalahan kita menghadapi lawan itu, strategi lawan kewalahan gitu. Nah itu juga gitu sama. Dulu setan diikat ketika bulan puasa, kita tahu semua ya, hadisnya ada tuh. Setannya diikat, enak kita. Nah, sekarang setan dilepas, langsung jingkrak setan tuh keluar. Mulai katanya, start lagi gitu kan. Nah, kalau kita kemarin nggak serius tuh, hari pertama kedua sudah langsung KO kita sama setan, KO langsung gitu. Ya, kalah strategi, gitu. Kira-kira begitulah ilustrasinya ya, ilustrasinya. Nah, contoh singkat, contoh sederhana umpamanya kemarin kita diminta Allah untuk menahan diri kan ya, namanya puasa kan menahan diri. Puasa itu kan imsak artinya menahan diri. Kita menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Nah, artinya apa? Badan kita tunduk kepada apa? Kepada hati kita tunduk. Jadi coba aja waktu puasa ya, stop, jangan gibah ya, jangan gosip gitu, lagi puasa gitu. Mau marah juga ditahan, jangan lagi puasa gitu. Nah artinya apa? Itu nafsu itu kita tekan pada level yang paling rendah, sehingga yang berbicara adalah apa? Hati kita, keimanan kita itu nyata sekali bicara, gitu ya. Minum juga kita tahan, makan kita tahan, rokok juga mungkin kita tahan. Nah, kita bisa. Nah, artinya di situ kesadaran kita terhadap Allah meningkat. Makanya puasa itu kan hanya tahu kan Allah ya, hanya aku dan hambaku yang tahu gitu. Artinya di situ kesadaran kita terhadap Allah itu sangat tinggi. Minum aja kita, padahal kan bisa aja minum ya, nggak ketahuan orang ini gitu. Tapi kita di situ ingat Allah, tunggu sampai maghrib nanti gitu minumnya gitu. Dan selanjutnya banyak sekali. Nah, ketika selepas Ramadan, nah itu takwa itu sebetulnya tuh. Takwa. Kalau kita minum kan kita takut ya, kita melanggar apa? Melanggar perintah Allah, melanggar ketentuan puasa, takut. Nah, itu artinya takwa di situ. Takwa di sana. Takwa kan diantaranya takut ya, artinya takwa, tapi lebih dari itu sebetulnya, nanti kita bahas. Oke, sekarang kita bahas takwa. Takwa itu diterjemahkan apa kalau bahasa Indonesia itu? Semoga apa?
La'allakum tattaqun, semoga engkau bertakwa. Takwa itu diartikan apa biasanya? Wah, itu hebat itu. Ya, itu istilahi. Istilahi artinya terminologi. Terminologinya itu betul. Tapi ada istilah bahasa secara lughah, bahasa itu eh, bukan hanya takut. Kalau takut itu bahasa Arabnya banyak. Ada apa? Pertama khauf, terus ada khasyah, kemudian ada khusyu, kemudian ada takwa, kemudian ada irhab, macam-macam. Punya nuansa macam-macam tuh. Makanya takwa kan diartikan takwa aja gitu. Yang paling rendah itu khauf. Paling rendah itu khauf. La takhaf gitu ya. Jangan takut. Khauf itu takut sama bahaya. Ini natural. Bukan berarti kalau Anda takut Anda nggak bertakwa gitu. Enggak. Oh, saya takut sama harimau, berarti saya nggak bertakwa. Enggak gitu, enggak takut sama Allah. Takutnya nature. Misalnya kita menjauhi di situ ada bara bahaya, misalnya kita tahu ada apa? Ada ada dilarang parkir ya, jangan itu, jangan parkir sana gitu. Karena Anda tahu konsekuensinya. Kena fine nanti gitu. Ya, betul. Saya kemarin kena tilang soalnya, saya kena tiket. Iya. Iya, karena saya nggak tahu ternyata itu di blue permit gitu kan, di Monas di Paya juga nih. Ada blue permit, kita masuk aja gitu. Saya pikir masih libur, ternyata kok telat saya. Saya tanggal 28 hari Jumat. Di situ tanggal 24 mestinya habisnya itu. Di situ aja gitu kan. Kena tilang. Nah, itu mestinya saya takut, mestinya khauf mestinya di situ itu. Maka sekarang hati-hati kalau parkir, lihat-lihat gitu. Nah, itu takut. Itu boleh ya, boleh, itu normal. Khauf. Khauf. Kemudian ada lagi khasyah. Khasyah. Wala takhshawhum wakhshawni, kata Allah gitu. Nah, kalau khasyah itu takut kepada orang yang memang punya apa, kemampuan mencelakakan kita gitu. Itu khasyah namanya. Khasyah. Dalam perang umpamanya. Nah, itu khasyah kita gitu. Karena dia punya kemampuan yang luar biasa sehingga bisa mencelakakan kita gitu. Kemampuan. Dan kita nggak perlu takut, kata Allah, kayak gitu. Kita takutlah kepada Allah gitu. Nah, itu khasyah. Kemudian ada lagi khusyuk. Biasanya khusyuk itu ya, kalau ayat Allah turun kepada jabal, gunung, itu kan khasyatan gitu ya. Ya, khasyatan gitu. Dia akan takut, mutasaddiam, bahkan bisa hancur itu gunung kalau ayat itu turun. Artinya saking beratnya, saking luar biasanya ayat tersebut. Makanya kita kan biasa disebut khusyuk ya, khusyuk. Memang artikannya nggak hanya takut, khusyuk itu artinya kita kalau membaca ayat-ayat itu kita merinding gitu. Karena saking dahsyatnya sebetulnya ayat-ayat tersebut. Ayat tersebut luar biasa, sebetulnya luar biasa dalam, luar biasa agung gitu. Nah, itu khasyat, khusyuk. Makanya kan inna sholata wa innaha lakabiratan, kata salat itu wa innaha lakabiratan illa 'alal khasyi'in. Ketika kita merenungkan ayat-ayat Allah, itu sebetulnya kita bisa apa namanya? Bisa menangis gitu. Wajilat qulubum. Wajilat itu juga, wajil itu juga ada nuansa takut di sana. Jadi makanya kalau kita khusyuk, itu kita umpamanya wala yakhuduna ala ta'amil miskin misalnya ya. Kemudian di situ yakhuduna ma'al khaidin. Nah, kita mestinya ketika kita misalnya orang-orang beriman itu adalah yang bertakwa itu orang yang misalnya tidak yakhuduna ma'al khaidin, itu enggak berbicara sia-sia, ngumpul-ngumpul enggak karuan. Nah, itu. Nah, kita kemudian ingat dengan ayat itu. Ya Allah, baru aja aku begitu tadi gitu kan. Baru aja aku ngomong-ngomong, nongkrong-nongkrong, bicara ngalor gitu enggak karuan. Kita kena ayat itu. Terus wala yahduna ala ta'amil miskin. Misalnya orang yang kafir itu biasanya yang kena neraka itu, yang menekas sakar itu, masalah kaum fi sakar, kalau lam nakum minal muslimin wa lam nakun nutimul miskin wa kunna nakhuddu ma'al khadin wa kunna nukadzdzibu biyaumiddin, kayak gitu. Kita takut. Nah, itu khusyuk di sana. Takut akan konsekuensi dari perbuatan kita gitu. Itu khusyuk namanya.
Nah, sekarang takwa. Takwa itu wiqayah ya. Artinya wiqayah. Wiqayah itu artinya protection, perlindungan. Kalau takwa itu sebelum fakta terjadi. Tapi kita sudah tahu. Umpamanya eh, kita apa namanya takut akan ada badai ini. Sudah badai sudah imminent, sudah jelas akan terjadi, imminent. Sudah jelas, kita persiapan. Nah, itu takut namanya. Takwa artinya. Ya, persiapan segala sesuatu yang akan kita hadapi untuk menghadapi itu hal-hal yang membahayakan. Nah, itu takut. Takwa. Ya. Imminent, dan itu imminent, jelas akan terjadi. Mau banjir kayak apa persiapan kita, nah kayak gitu. Mau ujian, ya mau ujian ini, kan itu berat itu. Kita harus bertakwa terhadap ujian. Takutlah kamu menghadapi ujian, itu istilahnya takwalah terhadap ujian. Nah, kita persiapan dengan baik supaya tidak gagal. Kita mau tes driving test, ya kalau harus bertakwa menghadapi itu. Nah itu, jadi kalau takwa itu sebelum fakta terjadi, itu kita siap-siap menghadapi itu semua. Ayatnya ada nggak? Ada, misalnya kayak gini. Fakaifa tattaqun in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bagaimana mungkin kamu disebut takwa sementara kamu ingkar terhadap hari kiamat, di mana kalau kiamat itu katanya bayi itu rambutnya bisa langsung putih, saking ngerinya ya. Bayi aja kalau ngeliat kiamat bisa putih gitu, saking stres. Berarti mungkin kalau orang-orang yang rambutnya putih-putih ya, itu mungkin kebanyakan stres itu. Ya, bayi itu bisa langsung putih kalau menghadapi hari kiamat. Padahal bayi kan nggak ngerti apa-apa kan? Bayi itu kan nggak ngerti apa-apa, tapi kalau ngeliat kiamat itu bisa langsung putih katanya rambutnya. Terus saking dahsyatnya, ini untuk penelitian pengetahuan juga kali ya, kenapa rambut bisa cepat putih gitu. Kenapa rambut bayi nggak ada yang putih gitu. Dalam kondisi apa itu bayi itu bisa rambutnya putih langsung gitu. Nah, kayak gitu sebutkan gitu. Nah, katanya kalau kamu ingkar kepada hari kiamat, bagaimana kamu bisa bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat besar itu, yang sebetulnya imminent gitu, yang akan terjadi pasti. Waqi disebut juga kan waqi, la shadiq gitu. Innamal la shadiq wa innamal la waqi. Quran menyebutkan kiamat itu pasti terjadi, waqi, shadiq, itu truthful gitu. Truth. Jadi bagaimana kamu bisa bagaimana kamu akan bersiap-siap menghadapi itu, bertakwa istilahnya. Kalau kamu itu nggak percaya pada hari akhir katanya. Nah gitu. Jadi takwa itu memang takut sebelum fakta terjadi, sehingga kita siap-siap gitu. Siap-siap. Banyaklah di Quran itu tentang kiamat, baca aja itu bisa merinding lah. Sehingga kadang-kadang orang suka apa ya? Masa sih kok Allah setega itu ya membuat apa? Neraka lah gitu. Neraka kok dibuat kejam kayak gitu. Katanya Allah Maha Pengasih ya. Maha Pengasih. Tapi kenapa ada neraka gitu? Kenapa kita ditakut-takutin gitu? Kira-kira gimana jawabannya? Supaya kita berhati-hati. Saya pikir Allah fair. Allah itu fair. Allah menyebutkan kedua-duanya fair. Jadi Allah nggak hanya menyebutkan surga melulu, enggak, tapi Allah juga ngasih tahu ini ada neraka gitu. Bayangkan coba kalau gini, neraka itu sudah pasti, itu sudah ada gitu, sudah ada, sehingga fakta itu sama Allah dikasih tahu gitu. Justru lebih bagus begitu, lebih bagus. Seperti halnya di dunia juga kan sudah ada yang good and bad gitu ya. Kita kan masih tahu anak kita, jangan main-main ini ya, jangan main-main api ya, nanti kebakar lah. Gitu. Itu sudah pasti itu. Jadi sudah waqi, sudah jelas sudah. Jadi Allah memberitahu karena itu adalah bentuk rahmannya Allah, mercy. Dikasih tahu sama Allah lebih dulu. Jadi fair Allah itu, fair sebetulnya. Maka itu begini supaya kamu jangan ke situ gitu. Jangan. Karena memang sudah ada Allah kan maha benar
perkataannya. Jadi Allah Maha Sayang itu ada gitu, ada supaya bisa kita hindari, Tapi Allah biasanya kalau menyebutkan neraka, kiamat neraka itu uiddat lil kafirin biasanya. Uiddat lil kafirin. Itu disediakan kata Allah untuk orang yang ingkar aja. Dan neraka sampai sekarang kira-kira pintunya ditutup apa sudah dibuka? Ditutup pintunya sampai sekarang karena Allah nggak mau hambanya masuk neraka, nggak mau gitu. Jadi kita sendiri yang kemudian menceburkan diri ke neraka. Tapi pintu surga dibuka apa ditutup? Dibuka. Pintu surga itu sudah dibuka. Bahasa Qur'annya mufattahatun. Coba lihat di Qur'an. Mufattahah. Mufattah itu artinya dibuka lebar-lebar dan sampai ditahan oleh malaikat. Jadi ternyata Allah punya malaikat khusus yang tugasnya apa? Megangin pintu surga. Pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Mufattahah. Bukan maftuh, tapi mufattah, dibuka lebar-lebar. Bukan di Quran ada wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Terus hatta idza ja'uha wa futihat. Itu artinya bukan dan dibuka dan pintu dibukakan, wa futihat, dan dibukakan pintu. Jadi sudah dibuka itu. Tapi kalau neraka tidak, disebutnya maka futihat, maka dibukakan, berarti masih ditutup itu, maka dibukakan pintu neraka. Jadi istilahnya beda. Jadi antara fa dengan wa aja sudah kelihatan dari kosakatanya itu. Dan dibuka pintu surga, bukan fa futihat. Kalau fa kan artinya apa? Maka dibuka gitu pintu neraka. Seperti itulah. Semoga kita tidak termasuk orang yang masuk ke pintu neraka itu. Oke, sekarang itu kepanjangan ya pembukaannya. Ini insya Allah adalah majelis zikir. Majlis kita mengingat Allah. Kita tadi sudah sholat, sudah berzikir. Nah sekarang kita tambah lagi. Semoga nggak kebanyakan ya ininya. Kadang-kadang saya khawatir kalau terlalu banyak konsep nanti meluap, lalu nggak ada yang simak. Terkadang kita kebanyakan dengar sehingga lupa. Nggak apa-apa lah. Makanya kita zikir. Zikir itu artinya apa? Mengingat, reminder. Jadi tausiah juga mengingatkan. Jadi tausiah, zikir itu sama aja. Zikir tanya mengingatkan, reminder. Artinya mengingatkan apa? Sebetulnya kita sudah tahu. Jadi yang saya akan bicarakan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah itu sudah tahu. Saya ingatkan lagi. Saya juga gitu. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Reminder. Saya ingatkan. Seperti Anda sudah tahu akan ada sholat ya, kita ingatkan, misalnya mau tahu akan pergi kuliah, saya ingatkan ya, friendly reminder, besok datang ya, sudah tahu kita mau datang tapi kita ingatkan, takut lupa itu. Nah semakin banyak orang diingatkan, artinya apa? Sebetulnya itu semakin banyak orang lupa terhadap itu, sehingga Allah berulang-ulang mengingatkan. Misalnya tentang Allah, kosakata paling banyak kan Allah ya, entah berapa puluh ribu itu kosakata Allah itu. Artinya kita diingatkan oleh Allah, diingatkan tentang Allah, juga tentang takwa dengan segala macam turunnya, ada yattaqun, tattaqun, ittaqo, macam-macam. Artinya sebetulnya kita tahu tentang takwa itu, tahu gitu, bahwa kita harus takut yang tadi saya sebutkan gitu. Terus kita diingatkan terus. Kita akan membahas surat Ali Imran. Di situ ada zikir. Wasari'u ala maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan selanjutnya. Tapi yang menarik di sana didahului dengan ini. Dengan ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullah. Nah itu ada lagi kata-kata wattaqullah.
Wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi di sini kita diminta untuk menjauhi riba. La ta'kulur riba. La ta'kulur riba. Memang orang Arab kan kita tahu pedagang ya. Di Mekah itu pedagang. Kemudian Allah mengingatkan jangan mengambil keuntungan lewat riba. Gitu. Jangan. Karena itu tidak apa ya? Tidak lawful, tidak sah mengambil jalan riba. Itu kan pemerasan. Kita tahu semua riba itu membuat orang menjadi yang asalnya merdeka bisa jadi budak zaman dulu itu dengan riba itu. Ya. Tapi mereka bilang riba itu kan sama dengan apa? Innamal bai'u mithlur riba katanya. Jual beli itu juga riba gitu. Tapi sebetulnya beda. Allah menghalalkan jual beli terus melarang riba. Gitu. Karena dengan riba itu orang kaya akan tetap kaya sebetulnya dengan riba itu. Sementara orang yang berusaha miskin bisa dililit gitu. Ya. Seperti bank itu kan tidak pernah rugi, dia selalu untung aja meskipun peminjamnya rugi nggak mau tahu dia. Lalu Allah ngasihkan insentif yaitu wattaqullah, bukan insentif, ngasih alternatif. Selain riba lebih baik kamu adalah bertakwa kepada Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar. Apa ayatnya? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar. Ala tijaratin tunjikum min adzabin nar bi'adzabin alim. Atu'minuna billah wa rasulih dan gitu. Jadi Allah memberikan apa ya? Encouragement, memberikan tawaran. Maukah engkau aku berikan perniagaan, trading yang akan menguntungkan kamu gitu. Yaitu adalah beriman dan bertakwa. Gitu, beriman dan bertakwa. Ternyata keimanan dan ketakwaan itu adalah bentuk dagangan Allah. Bentuk dagangan Allah. Daripada kamu mengambil riba, lebih baik kamu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah gitu ya. Karena keuntungan yang kamu peroleh itu sebetulnya nanti akan apa? Akan mencelakakan kita. Alladzina yakuluna riba kama yakumul ladzina yatakhabbatu bisyaitan kata Allah. Itu memassal. Jadi orang yang riba itu mengambil riba itu nanti seperti orang gila yang kerusakan setan kata Allah gitu. Alladzi yakuluna riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu minasyaitan yatakhabbatu syaitanu minal mas gitu. Jadi riba itu ya itu seperti orang yang orang yang kerasukan setan lalu dia enggak inilah jalannya juga enggak tegak gitu. Kata Allah seperti itu. Sehingga kata Allah lebih baik jual beli yang jual beli beriman takwa itu. Hati-hati, kan takwa sudah kita sebutkan tadi. Ada konsekuensi di belakang, di depan ke belakangnya, di depan kita gitu. Sehingga lebih baik kita bertakwa aja. Pilihannya adalah kamu takut jangan memakan riba gitu. Ya. Terus wattaqun nar. Nah, lagi-lagi ada lagi kata-kata itu. Jadi takwa di sini berulang 2 kali nih. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah supaya kamu beruntung. Lalu wattaqun nar. Takutlah, bertakwalah terhadap api neraka. Jadi artinya apa? Orang yang mengambil riba itu ya balasannya neraka itu. Wattaqun nar. Tapi di sini uiddat lil kafirin. Gitu. Jadi alternatifnya selain untuk riba, alternatifnya adalah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada neraka. Terus berikutnya wa'tiullah war rasul. Setelah kita sudah berusaha takut kepada neraka, kemudian bertakwa kepada Allah, apa selanjutnya? Yaitu kita enggak hanya berhenti di situ, tapi diperintahkan oleh Allah atiullah,
ati Allah wa Rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul gitu. Kemudian ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u itu artinya apa ya? Bersegera, lari. Wah, itu larilah kamu. Wasari'u wasabiqu, pernah kita bahas ya, wasabiqu, berlomba-lombalah. Wasabiqu, kemudian wasari'u, bahasanya memang cepat-cepat. Jadi tancap gas gitu. Seperti kita kan sekarang ini tancap gas ini. Baru kemarin Ramadan Idul Fitri kita langsung tancap gas lagi, ada pengajian lagi, sholat lagi gitu. Tancap gas gitu. Buru-buru gitu. Biasanya kalau orang itu lari mendekat lah, mencari sesuatu, lari kan kepada sesuatu yang menuju, misalnya kita lari ke tempat, kita berebut itu biasanya berebut yang gimana gitu kan ya, berebut yang baik-baik tuh, ada sale gitu kan, sale Samsonite, wah orang ngantri berebutan gitu kan, ada sale apa, segera gitu. Nah seperti itu kira-kira gambaran kita. Jadi maghfirah Allah itu harus kita buru gitu. Harus kita buru. Wasaliu ila maghfiratim mir rabbikum ya. Wa jannah. Wa jannah. Jannah itu surga, garden. Wa jannah. Nah, ardhas samawati wal ard. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Oke. Itu sebetulnya Allah tahu apa yang kita pikirkan itu, karena kita sudah dipasang chip di sini ya. Biasanya kita tuh senang sama taman berarti ada rumahnya di situ gitu kan, ada bangunan-bangunan indah. Kalau kita biasanya kalau sudah tua ya, yang tua-tua, saya juga udah tua, itu biasanya yang paling kita inginkan apa? Properti ya, properti. Kita ingin punya rumah sendiri. Kalau masih pada kuliah lah nggak apa-apa lah. Seperti saya dulu masuk 6 bulan sebelum ada istri, itu kos aja gitu kan, di satu kamar, nggak peduli udah. Karena apa? Karena ya yang penting bisa tidur gitu kan, bisa tidur, bisa makan, bisa naruh baju gitu kan, bisa makan. Tapi kalau sudah ada anak, kepikir tuh, kayaknya harus punya rumah nih. Ya, betul nggak sih bapak-bapak? Waktu masih kuliah kan kita bodo amat gitu kan, yang penting bisa tidur, bisa kuliah gitu. Hanya kosan satu kamar gitu kan, ingat masa kuliah ya, nggak peduli. Tapi kalau sudah kawin, nikah, punya anak, kayaknya kita perlu rumah nih. Ya udahlah, rumah yang berapa tuh, yang kecil-kecil gitu, RSSS gitu. Setelah itu ada anak satu, oke lah, masih bayi, bisa tidur dengan kita. Ada anak udah besar, ada adiknya gitu, kayaknya kurang besar nih rumah gitu ya. Ya tuh. Terus gitu, pikiran kita gitu, kami itu udah disetting gitu, nature udah disetting di kepala kita. Kita perlu tempat tinggal yang permanen, nggak mau ngontrak deh gitu. Masa ngontrak dulu misalnya gitu ya, pasti ada lah. Kalau kita bisa, kita beli gitu kan, nggak usah ngontrak. Terus kalau bisa ada apanya, ada tamannya gitu kan. Nah kemudian punya taman juga, aduh kayaknya ingin yang ada ada kolam renangnya. Coba lihat, makanya yang termahal itu biasanya yang menghadap pantai gitu ya, apalagi kalau ada sungainya, pokoknya kayak di villa-villa, nah kayak gitu. Itu sudah di setting gitu sama Allah, itu sudah di setting. Lihat aja, kalau kita kan kemarin jalan-jalan toh habis Idul Fitri, itu ke rumah sesepuh, wah rumahnya gede-gede gitu kan, banding rumah kita masih kecil ngontrak gitu ya. Yang senior-senior itu kan besar-besar rumahnya itu ya, waduh enak sekali gitu ya, ada tamannya, ada kolam ikannya kecil-kecil gitu. Nah kayak gitu, itu emang. Nah Allah bilang itu kira-kira berapa tuh rumah, misalnya anggaplah rumah Pak Ade, Pak Iwan itu kan besar tuh, berapa ke berapa itu, besar ya, kira-kira besar lah dibanding rumah saya satu kamar itu. Nah Allah kemudian bilang, nanti kamu jannah arduhas samawati wal ard, bayangkan.
Arduhas samawati wal ar, luasnya itu seluas langit dan bumi. Itu kayak apa itu? Luar biasa, pokoknya ada nggak tandingannya gitu. Kamu mau apa gitu? Arduhas samawati wal ar, Allah bilang wasari ula maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Jadi enggak 30 kali 30 meter, enggak. Luasnya seluas langit dan bumi. Wasari, kejar itu kata Allah. Kira-kira worthy enggak kalau itu kita kejar sepanjang hidup kita? It's very worthy, sangat worthy. Nah, Allah kasih itu kita insentif, daripada kamu ngambil riba enggak karuan gitu. Sebetulnya bukan hanya riba sih, enggak hanya riba, mencuri, terus apalagi nilep uang, kayak gitu. Pokoknya pendapat yang enggak halal itu jauhi kata Allah. Tapi riba yang paling populer gitu, disebutin biangnya, itu disebutin biangnya. Misalnya di situ korupsi, itu yang kecil-kecilnya lah gitu. Itu dihindari. Nah, pilihannya bertakwalah kepada Allah, takutlah neraka, atiullah ati Rasul, lalu kejarlah maghfirah Allah, kejarlah itu namanya jannah Allah. Ardu as-samawati wal ardh. Kalau mau detail lagi di dalam surga itu ada apa? Wah, pokoknya asik gitu di surga itu. Misalnya surat Mudatsir, gimana ayatnya ya? Innal muttaqina fi dhilali alal araiki yang turun. Coba nih, alal araiki yang turun. Mereka duduk di dipan gitu, sambil yang turun apa? Memandang-mandang gitu. Kira-kira kayak apa tuh memandang-mandang? Terus ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Bayangkan, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ketika sambil duduk-duduk itu, terpancar di wajahnya itu kesenangan. Kira-kira apa? Mungkin ada entertaining gitu. Di surga itu ada entertaining. Malaikat ngapain gitu kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu ya. Tapi begitu. Alal araik yang turun. Jadi mungkin sambil selonjoran gitu kan. Entah ngelihat pemandangan apa kita nggak tahu. Yang jelas itu Allah bilang ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kemudian apa? Yusqawna mir rahiqim makhtum. Wah, mantap itu. Dikasih minuman yang disegel. Kalau kita arak itu tahun 1200 atau tahun 1400, 1900 kan mantap gitu. Yusqawna mir rahiqim makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun kata Allah. Nah, untuk hal itu sebetulnya kita berlomba-lomba gitu. Mantap itu. Kemudian macam-macam, ada yang nganter-nganter gitu. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya luar biasa Allah gambarkan. Nah, makanya falyatanafasul mutanafisun wasari'u, mestinya kita berlomba-lomba gitu. Jadi kenikmatan di dunia itu 0,0% aja dari yang surga itu. Seperti itu. Makanya para sahabat itu kalau sudah tawaran surga udah dikejar. Harganya berapapun gitu. Berapapun. Kita kan tahu kisah Abu Dahdah. Tahu kisah Abu Dahdah yang menjual kebunnya? Menjual kebun kepada Allah, Abu Dahdah. Ternyata para sahabat juga enggak semuanya kayak Abu Dahdah gitu. Para sahabat juga manusia sama. Jadi plus minusnya ada juga. Jadi ada kebun yang di situ ada pemiliknya seorang yatim, dan di sampingnya itu ada kebun besar. Siapa pemiliknya ya, saya nggak tahu. Nah, anak yatim itu kemudian mau memagari kebunnya, entah apa maksudnya, mungkin supaya nggak masuk kemasukan apa gitu, dipagari. Tapi kemudian pagarnya itu harus melewati satu pohon korma gitu kisahnya, sehingga wah ini kalau dibelokin kan jadi nggak bagus, nggak asik lah gitu. Mungkin pagarnya kurang kuat karena belok ya. Jadi terus orang yatim itu bilang, Pak gitu, lupa namanya siapa, ini kasih aku dong ini apa namanya korma ini supaya nanti aku lurus gitu ininya. Kata orang itu enggak gitu. Kalau gitu saya beli deh. Enggak juga gitu. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi. Terus Nabi bilang, aduh lupa namanya siapa, anggaplah Abu Lu'lu itu tolong aja kasihkan aja pohon kurma itu ke anak yatim itu. Kamu kan banyak juga pohon kurmanya. Nah, orang itu justru jadi nggak suka sama anak yatim itu karena kasus gini aja dilaporkan ke Nabi gitu kan. Ya malu juga gitu kan dia. Dia bilang enggak bisa, ini milik saya. Ya Nabi nggak bisa apa-apa, ya milik dia. Terus bagaimana kalau ini nanti ditukar dengan pohon di surga, kata Nabi gitu.
di kebun di surga. Tetap aja nggak mau tuh. Tapi sahabat juga ada kayak gitu ya, ada juga yang begitu. Ada juga yang begitu ternyata. Sama dengan kayak kita juga gitu. Nah lalu di Abu Dahda itu dengar. Lalu Abu Dahda bilang kepada Rasul, ya Rasul, itu berlaku nggak untuk saya? Artinya kalau ini saya beli, saya kasihkan ke anak yatim, saya akan dapat properti di surga. Iya berlaku. Langsung si Abu Dahda itu karena dengar ada dijanjikan surga, dengar sendiri, dia langsung bilang sama si Abu Lulu itu, Abu Lulu, gimana kalau ini saya tukar dengan kebun saya? Kebun yang mana? Katanya. Kamu tahu kebun saya yang di Madinah, katanya, di sana. Siapa yang nggak tahu kebun kamu? Gitu katanya. Karena memang luas sekali kebun, terkenal lah Abu Dahda itu punya kebun. Saya gimana kalau ini pohon ini saya tukar dengan kebun saya itu? Kamu serius? Iya. Kalau gitu saya minta Nabi menjadi saksi, kata Abu Lulu. Disaksikan oleh Nabi bahwa memang ini terjadi jual beli. Jadi satu pohon kurma itu ditukar dengan satu kebun. Gitu, dengan satu kebun. Lalu kata Nabi, Nabi bilang betapa banyak pohon kurma yang akan diperoleh Abu Dahda. Betapa banyak pohon kurma yang akan diperoleh Abu Dahda. Terus begitu Nabi berulang-ulang gitu. Abu Dahda kemudian langsung pergi ke rumah istrinya yang ada di kebun itu. Suruh keluar itu. Wahai istriku, keluar dari rumah, katanya. Kenapa keluar? Aku sudah jual kebun beserta isinya rumah itu dengan surga. Istrinya apa kemudian marah-marah gitu. What gitu. Kita akan tinggal di mana gitu kan? Enggak. Ternyata malah bilang istrinya, Arabihat tijarah. Wah, sungguh perniagaan yang menguntungkan ini, menguntungkan Abu Dahda. Perniagaan yang sangat menguntungkan gitu kan, dapat surga gitu ya. Seperti itu. Kalau kita kayaknya sulit ya Insya Allah gitu. Tapi kalau sahabat itu ketika mendengar surga, janji surga, nah sudah dikejar. Seperti itu. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara orang yang memiliki properti di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, enggak 30 kali 30 atau 100 kali 100, enggak. Luasnya seluas langit dan bumi. Ini janji Allah. Mudah-mudahan kita encourage gitu, termotivasi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi ya. Jadi di sini dia tiap ayat diakhiri dengan takwa. Jadi memang takwa itu sentral banget di Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini disebutkan siapa itu orang-orang bertakin gitu kan. Banyak sebetulnya orang bertakin itu kriterianya banyak. Ternyata enggak cuma disebutkan satu, banyak banget. Misalnya sini, alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra. Nah, orang yang berinfak dalam ketika lapang maupun ketika situasi sulit. Berinfak ini di sini enggak yunfikun amwalahum, enggak amwal. Ternyata infak itu macam-macam. Artinya infak itu sebetulnya get loose, artinya get loose apa ya? Ngendorin, ngasihkan ke sesuatu, melepas. Infak itu artinya melepas. Bisa jadi melepas waktu kita yang sangat berharga kita lepas. Bisa itu. Waktu. Kemudian potensi kita lepas untuk Allah tentunya. Masa muda kita gitu. Terus pokoknya ketika kita lagi punya harta, ketika kita lagi punya kekuasaan, nah itu yunfik katanya, melepas itu. Yunfikuna fis sarai wad dharra. Gitu. Ya jadi enggak hanya harta. Makanya disebutkan di Quran, di hadis itu sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi ya la dhilla illa dhilluh, syabun asyafi ibadatillah, macam-macam itu. Jadi ada 7 golongan kata Allah yang akan ditolong ketika tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungannya. Itu adalah pemuda-pemuda itu. Pemuda-pemuda di saat gejolak remajanya luar biasa, meluap-luap, tapi dia masih mau misalnya hatinya ke masjid. Ketika diajak untuk berbuat zina, dia menolak gitu.
Kayak gitu. Jadi nggak mumpung muda gitu, mumpung masih muda kita bebas nanti tobatnya ketika tua, kan kayak gitu. Begitu juga waktu kita ya kita infakkan untuk Allah. Bisa baik ketika waktu senggang, waktu sempit, kita semua tahu ya. Jadi beramal itu memang tidak perlu nunggu kaya ya. Apa yang kita punya seperti para sahabat itu diinfakkan. Nah itu katanya orang-orang bertakwa itu. Kita ingat yunfikun fissarra wadharra, melepas, berinfak, melepaskan artinya melepaskan potensi, energi, waktu untuk Allah baik ketika kita lagi susah maupun lagi longgar gitu. Fissarra wadharra itu satu. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh. Oke lah, saya kan katanya nggak sulit kalau misalnya harus berinfak gitu ya. Waktu saya sangat berharga gitu. Sangat berharga, 1 jam $25 gitu kan. Untuk apa saya harus buang-buang waktu saya gitu kan. Nanti saya kalau lagi senggang aja deh gitu bantu kamu gitu. Saya lagi ada kerjaan nih gitu. Sayang, $20, $25 gitu kan. Sehingga enggak, lebih baik nggak nyari dolar gitu dibanding ngapain lah, dibanding beribadah gitu. Oke, sekarang wal kadhiminal ghaidh kata Allah. Gimana kali ini kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh. Kadhim itu artinya menelan. Ditelan gitu. Coba kalau makanan sudah ditelan nggak kelihatan ya. Jadi bukan mengunyah. Kalau mengunyah masih kelihatan. Itu kan berarti dahsyat banget penggambaran Allah. Kamu telan itu katanya, kemarahan itu kamu telan. Kalau sudah kamu ditelan masuk ke perut, nggak kelihatan. Kalau yang makanan yang barusan bapak makan, saya makan kan bapak nggak bisa lihat saya makan apa barusan. Bahkan ibu bapak nggak tahu kalau saya baru minum atau baru makan, karena sudah saya telan, nggak kelihatan. Artinya apa? Sudah disepir, sudah sama sekali nggak kelihatan tuh jejak marah. Nah itu wal kadhiminal ghaidh. Jadi bukan menahan marah, bukan. Kalau menahan marah masih merah wajah kita, gigi kita masih menggemeretak gitu. Nah, itu menahan marah. Terus, tapi ini enggak, kadhiminan kata Allah. Kamu telan tuh marah kamu itu. Kamu telan. Nabi pernah marah? Pernah marah. Pernah terlihat marahnya. Marahnya Nabi itu gimana? Itu cuma mengangkat alisnya aja. Ini bayangkan wajah Nabi itu, Masya Allah, itu gak pernah kelihatan marah. Gak pernah kelihatan marah. Sekalinya marah hanya mengangkat apa? Alis. Itu langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa yudrika, dan selanjutnya. Ketika itu suasana lagi genting, Nabi sedang presentasi di hadapan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy, ya. Yang Nabi harapkan keimanannya, karena kalau mereka beriman, Islam akan disupport gitu kan. Penting banget itu, situasi yang sangat-sangat penting. Ya datang orang buta, ya Nabi ajarkan aku apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Nabi merasa annoyed kan. Lalu Nabi bilang, Nabi agak ini menginjitkan dahi gitu, langsung ditegur. Nah seperti itu kira-kira Nabi kalau marahnya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit marah sama istri, argue gitu kan. Kemudian diam-diaman 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sedikit tersinggung marah gitu. Nah itu kita seperti itu, masih seperti itu. Aduh, nggak tahu nih masuk kriteria mana kita nih. Masih udah mutakin belum ya? Wal kadhiminal ghaidh kata Allah. Tahan marah, bukan tahan marah. Telan deh, jangan bahasanya jangan tahan. Telan marahmu. Telan marahmu. Sekarang kalau kita bisa menahan marah, itu insya Allah nggak hanya level individu ya, tapi level sosial juga, grup itu insya Allah aman. Kita kan di sini bermacam-macam apa ya, friksi lah, banyak orang umat Islam kebanyakan friksi, banyak schism, banyak perpecahan. Itu kalau kita bisa menata itu, nggak saling marah lah gitu,
kita umat Islam aman gitu sebetulnya. Nggak mungkin sampai kayak di Syria, nggak mungkin, atau di Mesir itu nggak mungkin. Itu umat Islam kelihatan banget di apa tuh, ditayangkan dengan sangat telanjang. Itulah umat Islam di Mesir itu, terus aja nggak berhenti. Mursi pendukung Mursi sekarang lagi gaduh lah gitu. Sebelumnya yang kontra Mursi ya kayak gitu, umat Islam marah-marah aja kerjanya gitu, kelihatan banget di Syria. Jadi kita ya dibombardir kayak gitu. Itu kayaknya jauh ya dekadhi minal ghaib ya. Itu bukan lagi memperlihatkan kemarahan, enggak, itu sudah lebih dari itu ya, sudah sampai taraf saling bunuh. Itu bukan jauh dari kadhi minal ghaib, itu mungkin jauh dari orang bertakwa itu, nggak tahu itu gimana. Kemudian wal afina 'anil nas, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Manusia itu ya tepat salah lah, nggak ada manusia yang nggak salah, jadi kita memaafkan. Gini, kalau memaafkan itu terkadang emang berat. Kita bilangnya dia suka messed up, orangnya suka messed up banget, orang kacau tuh orang, kayaknya nggak pantas menerima maaf, nggak pantas gitu. Ya memang kalau orang memaafkan itu sebetulnya memang orang itu memang bukan dalam posisi untuk dimaafkan gitu, emang nggak pantas nggak layak menerima maaf kita. Tapi itu yang dituntut, wal afina, kita dituntut untuk memaafkan tanpa perlu melihat siapa yang salah. Kan di sini nggak disebutkan, maafkanlah dia kalau misalnya dia berbuat salah, kan enggak. Pokoknya afin aja, tanpa melihat siapa yang berbuat salah. Afin 'anil nas. Luar biasa. Di ayat lain surat An-Nur umpamanya ayat 22 itu wal ya'fu wal yasfahu. Ini ada kisah juga, kisah Abu Bakar. Kita akan tahu ya, Nabi pernah dihujat, keluarga beliau pernah terkena apa? Skandal. Ya, skandal Aisyah. Ya. Skandal Aisyah itu. Aisyah itu pernah kena apa? Gosip lah, gosip yang luar biasa. Keluarga Nabi itu pernah diguncang huru-hara juga sama. Pernah diguncang huru-hara. Lalu ternyata yang menyebarkan gosip itu siapa? Umat Islam juga aja, sama aja. Sahabat Nabi juga ketika Nabi masih hidup juga kelakuannya nggak jauh beda dari kita sebetulnya. Yang mengompori itu adalah setelah diselidiki itu keluarganya sendiri, keluarga Abu Bakar sendiri yang ngompori itu. Lalu sampai Abu Bakar itu marah. Ya wajarlah, manusiawi ya, merusak keluarga Nabi gitu kan, merusak anak saya gitu kan, digosipin kayak gitu. Kira-kira Anda kalau digosipin kayak gitu kan marah juga gitu. Dan juga yang lebih parah lagi, on top of that gitu ya, orang itu adalah orang yang suka dikasih santunan tiap bulan oleh Abu Bakar. Jadi kita yang ngasih dia santunan gitu, kita tiap bulan itu dikasih karena dia mungkin nggak kurang berada gitu, dikasih santunan, terus pas gitu melunjak lagi gitu. Kira-kira kayak apa? Di sini makanya disebutkan di ayat ini, wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ah ayutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu gitu. Jadi jangan kamu stop, kamu berbuat baik pada orang itu, pada orang itu, kata Allah, memaafkan dia, wal ya'fu wal yasfahu. Wal yasfahu itu ganti halaman, ditutup. Alasannya apa? Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, kata Allah. Bukankah kamu suka kalau Allah memaafkan kamu gitu. Jadi kalau kita ngukur, kita milih, ini ada apa? Ada rasa benci kita gitu ya. Dan itu sah mungkin ya. Lalu di sini ada kemaafan Allah. Kira-kira mana yang dipilih? Apa kita feel apa ya, puas gitu? Karena orang ketekan puas banget itu kalau sampai umpamanya membuat orang yang kita benci itu terpuruk, pokoknya puas banget lah gitu.
Kalau perlu kita injak tuh orang biar orang tuh tahu dia itu jelek banget gitu loh. Kita ini dizolimi banget sehingga tahu bahwa orang itu jelek banget. Puas lah pokoknya gitu. Sampai kita ceritain, nggak ada maaf bagimu, puas hati gitu. Terus apa yang kita peroleh? Gitu. Sementara Allah ngasih pilihan, mau nggak ini Allah memaafkan engkau? Gitu. Nah, sehingga Abu Bakar sudah nggak lagi mikirkan itu. Dia lebih baik memaafkan karena nanti balasannya apa? Maghfirah, ampunan Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi semoga itu bisa apa ya membuat kita introspeksi juga. Nah, supaya kita menjadi orang yang khusyuk itu berarti kalau kita sudah membaca Quran ini kita introspeksi. Kita tahu konsekuensi di depan yang baik untuk kita. Sehingga biasanya kalau para sahabat atau tabi'in orang soleh itu ketika mendengar ayat ini dia khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Ada action kemudian. Ada action. Misalnya ada kisah Hasan bin Ali gitu. Dia punya pembantu. Pembantu itu menumpahkan minuman. Lagi dituangkan mungkin dia kecapean, gemetar, jatuh gitu. Jatuh membasahi pakaiannya gitu. Kan jadi kotor ya. Nah, pembantunya itu bilang, wal kadhimin al-ghaidh katanya. Wal kadhimin al-ghaidh. Telan marahmu. Oke, aku nggak marah kata Hasan. Nah, habis gitu, jadi dimanfaatkan juga nih orang soleh oleh orang pembantunya nih. Lalu, wal 'afina 'anil nas katanya. Memaafkan manusia. Oh iya. Selain nggak marah, aku maafin kamu. Maafin. Kemudian dilanjutkan. Apa lanjutannya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka kepada orang yang ihsan. Ihsan itu lebih dari orang mukmin ya, di atas iman kan ihsan. Ya, excel. Ihsan itu artinya excel. Dan Allah suka orang-orang yang excel, yang di atas mukmin. Kata Hasan gimana? You are a free man. Kamu saya bebaskan. Jadi udah buat salah, nggak dimarahi, malah dimaafkan, kemudian dia dapat hadiah. Gitu. Dibebaskan tuh budak itu dibebaskan. You are a free man. Gitu. Karena dia berbuat ihsan kepada orang itu. Gitu. Nah seperti itu. Kalau para sahabat-sahabat itu ketika mendengar ayat itu, wal kadhiminal ghaidh, nggak marah. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, malah dikasih. Mirip kayak Nabi kan. Pernah tahu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada orang yang suami istri berbuat hubungan seks siang hari di bulan Ramadan, ya kan? Betul ya? Ada itu. Kemudian lapor Nabi. Ya Nabi, kami baru begini. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Iya kan? Waduh ya Nabi, jangankan 2 bulan berturut-turut. Puasa sebulan aja saya begini, tergoda banget katanya. Kalau gitu, inilah kamu infak kan? Fakir miskin. Ya Nabi, jangankan untuk orang miskin, saya aja buka puasa saya nggak tahu makan apa. Oke kata Nabi. Kalau gitu dikasih sama Nabi, dikasih kurma banyak gitu. Ya udah, ini kasihkan ke orang miskin. Ya Nabi, di kampung saya itu nggak ada yang paling miskin kecuali saya. Ketawa Nabi. Ya udah kamu bawa pulangnya makanan kamu itu. Jadi udah melanggar Ramadan, nggak usah bayar denda, nggak usah bayar makanan, malah dikasih Nabi makanan dan dibawa pulang ke rumah. Nah itu kayak gitu. Tapi tetap aja ada orang yang kemudian menghujat Nabi Muhammad, Islam itu nggak toleran tuh, luar biasa ya, kayak gitu. Kemudian, oke. Nah listnya kemudian terus, listnya go on gitu. Orang-orang mutakin itu kayak apa? Jadi ternyata orang mutakin itu tidak selamanya berbuat baik terus. Jangan kira. Nah ini yang saya senang ini dengan ayat ini. Senang saya. Ternyata orang mutakin itu nggak mesti kayak wah gimana gitu ya, yang zikirnya luar biasa, kemudian jihadnya siang malam gitu. Ternyata enggak lah. Ini menarik ayat ini. Ayat berikutnya, walladzina
fa'alu fahishatan. Orang mutakin itu ternyata yang ketika melakukan fahisyah itu dosa lah, vulgar, yang membuat kita malu, sebutlah yang membuat kita malu sehingga kita nggak mau orang tahu gitu. Umpamanya apa? Ya, apalah yang buat kita malu itu? Misalnya kita ya nonton yang gimana, melihat yang gimana gitu, yang buat kita malu lah. Kita orang lain nggak boleh tahu, karena kalau orang tahu itu malu lah gitu. Misalnya, atau kita misalnya SMS sama somebody gitu kan, yang ya gitulah. Banyak kan rumah tangga yang retak gara-gara ngeliat SMS suaminya gitu kan. Itu, nah kayak gitu yang sehingga kita malu kalau ketahuan. Kayak gitulah, cheating gitu kan ya. Ya, illicit illegal relationship kayak gitu. Kita falu fahisyah, pokoknya fahisyah kayak gitu. Kita ngendarin mobil lalu kita marah lalu kita bilang F word dan S word gitu ya, itu kita nggak mau kita nggak mau kan dengan anak kita gitu. Lalu kita lihat di jalan itu ngelihat apa gitu ya, cowok terutama lihat sesuatu yang lewat gitu kan, kayak gitu malu kan. Khainatul absar ya, pandangan mata yang berkhianat. Nah, itu kayak gitu. Jadi orang mutakin ternyata enggak pure dari dosa. Enggak. Kita manusia loh, kita bukan malaikat. Ali radhiyallahu anhu aja kan begitu. Ya. Sama Ali radhiyallahu anhu juga sama. Ketika dia melihat perempuan yang cantik gitu kan. Terus matanya begitu, sama Nabi digituin kan. Hei gitu. Terus ngatin gitu kan, ya digituin sama Nabi. Artinya memang sama aja manusia ya, manusia. Nah ternyata orang-orang yang mutakin juga bisa melakukan fahisyah, tergelincir. Au zalamu anfusahum, nah ini, atau dia berbuat zalim terhadap dirinya. Ya, zalamu, ya, zalamu itu artinya apa? Menzalimi diri. Artinya zalim itu syirik, melakukan syirik. Jadi terkadang kita juga mungkin melakukan syirik ya, walaupun kecil-kecilan gitu ya. Syirik kecil. Artinya kita menuhankan Tuhan, misalnya kita merasa kita lebih mampu melakukan sesuatu sehingga kita merasa ini kita yang lakukan. Lupa kita bahwa Allah yang memberikan kemampuan. Nah, itu juga termasuk syirik kecil. Wal kadhim dzama anfusahum dzakarullah. Nah ini bedanya orang mutakin, dia langsung apa? Dzakarullah, ingat Allah. Ini bahkan nggak pakai fa loh, nggak pakai fa, nggak pakai wa. Biasa kan ada fa ya, maka gitu. Enggak, ini tidak ada fa, tidak ada wa. Kalau fa itu lebih cepat sekali dibanding wa. Tapi ini walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dia langsung ingat Allah. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi jangan lama-lama ya. Astagfirullahaladzim, saya punya istri di rumah gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini kan anak saya sendiri, kalau saya marah-marah gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Ingat langsung pada Allah saat itu juga. Jadi ketika tergelincir, ingat Allah. Ada kisah juga nih. Kisah terus. Jadi ada orang soleh yang mungkin situasi saat itu di kampungnya itu sudah maksiat lah, sehingga orang soleh ini emang takut kalau ngumpul bareng-bareng. Nggak kayak kita ya, takut. Kenapa? Karena dia takut orang nggak ghibah gitu. Takut dia kemudian ikut-ikutan. Kalau sekarang kan kita jadi makanan sehari-hari tuh, ngomongin orang, entah politik lah, kita jelek, ngomong jelek tentang seseorang, ngomong tentang si A si B, ya inilah orang-orang di atas itu kita omongin kan. Wah dia kena korupsi itu gini-gini ya. Mungkin itu bagian dari ghibah ya. Kayak gitulah, ngomongin orang kayak gitu. Nah orang itu nggak mau gitu. Karena biasanya kalau orang ngumpul-ngumpul, ujung-ujungnya biasanya enak ngomongin orang tanpa sengaja gitu. Sehingga dia nggak mau. Sehingga dia ya gitu aja. Sholat gitu, ibadah, kerja yang dia lakukan. Sehingga malam dia ibadah gitu. Nah orang-orang ini kemudian, orang kampung ini orang-orang yang nakal-nakal gitu, mengerjain dia. Luar biasa nih, serius banget ngegoda orang ya, mengujian dia. Orang itu
mereka itu kemudian mencari cewek cantik prostitut, mencari, lalu dikasih trik supaya gimana si prostitut itu bisa masuk ke dalam rumah itu. Luar biasa itu trik mereka itu, setan banget gitu ya. Lalu malam-malam hujan-hujan si prostitut itu mulai beraksi. Pokoknya kamu harus sampai bisa membuat si cewek laki-laki soleh itu berbuat zina, itu poinnya. Pintunya diketuk, pintu rumah itu pasti dibuka, ternyata perempuan. Kaget kan ibu tuh, oh perempuan bukan muhrim gitu. Ditutup lagi, tolonglah saya sendirian gitu, saya ingin masuk rumah, saya travelers gitu ya, nggak punya tempat. Ya ini aja, kata kamu kesana ke tetangga itu kan masih banyak rumah, kenapa ke rumah saya gitu. Ya oke, dia balik, ketok pintu, balik lagi, tapi balik lagi, ketuk lagi. Loh kamu lagi gitu, kenapa balik lagi gitu? Nggak ada yang mau bukain pintu katanya. Ini hujan di rumah, di luar ini makin gelap, nggak bisa, kamu bukan muhrim gitu. Tapi nanti gimana kalau terjadi sesuatu pada saya? Kalau saya diperkosa katanya, terjadi apa-apa lah gitu. Lalu gimana lah? Nanti di hari akhir, kata perempuan itu, akan saya tuntut kamu di hadapan Allah karena kamu yang membuat terjadi. Nah, ketemu dengan nama Allah, takut ya. Jadi orang-orang beriman gitu, kalau nyebut nama Allah itu langsung takut gitu. Ya juga gitu kan. Ya sudah, disuruh masuk. Disuruh masuk di kamar, di rumah dia ada 2 kamar. Kamu masuk kamar ini, saya di sini, jangan ngetok pintu. Apapun yang terjadi jangan. Kemudian kalau subuh kamu langsung pulang. Wah, nah orang-orang yang sudah bikin trap dia itu sudah senang tuh. Aha, katanya udah mulai masuk nih. Langsung mereka mengepung rumah itu. Nah, cewek itu kemudian teriak-teriak. Cewek itu teriak-teriak. Kan terganggu tuh orang soleh itu, teriak-teriak. Lalu dia, ada apa gitu kan teriak-teriak. Nah ini agak 17 tahun ke atas sebetulnya. Kemudian dia buka pintu itu, dan dia kan bawa lentera gitu ya, bawa api lah, bawa obor lah kayak gitu. Takut apa-apa kan, dia kan tanggung jawab gitu. Ternyata perempuan itu ya pokoknya jadi sedang naked lah, sampai teriak-teriak gitu. Sedang naked. Kaget kan, namanya manusia biasa nggak pernah melihat kayak gitu. Nah bagaimana sikap dia? Nah dia menghampiri, tapi kemudian dia langsung ingat Allah gitu. Apa yang dia lakukan, tangannya itu keapikan gitu, keapikan gitu, tangannya itu dibakar, tangannya mau dia dibakar gitu kan, karena dia ingin membakar nafsunya itu. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya dia teriak-teriak, dia orang soleh itu teriak-teriak, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Nah, lalu kemudian si perempuan itu ya akhirnya jadi sadar bahwa cowok ini betul-betul luar biasa, nggak mungkin digoda gitu, nggak mungkin tergoda. Dia bilang kepada orang-orang kampungnya, perempuan cowok itu betul-betul kokoh imannya gitu ya. Dia padahal belum melakukan apa-apa, tapi dia sudah minta ampun pada Allah sambil membakar tangannya dengan api itu. Jadi artinya orang yang beriman juga memang tergoda, lalu dia langsung ingat pada Allah. Jangan dilanjutkan gitu berbuat dosanya. Oke. Nah itu Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Nah itu. Kemudian langsung beristighfar. Jadi ketika berbuat dosa langsung beristighfar, enggak apa-apa. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Pokoknya Allah itu logis kalau bicara itu. Runtut gitu ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kata Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni kecuali Allah? Jadi orang mutakin itu bukan bebas dari dosa, dia juga pendosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-tawwabin at-taibin gitu. Jadi pendosa, manusia itu pendosa, dan sebaik-baik orang dosa ya orang yang bertobat ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi memang enggak berlebihan gitu. Enggak wa lam yusiru, enggak berlebihan, enggak terus menerus.
Ini seperti seorang anak kecil. Pernah nggak ngeliat anak kecil? Nah, sering ya. Anak kecil itu kalau misalnya nangis, diomelin sama ibunya, diomelin kan? Diomelin tuh sama ibunya tuh, diomelin. Nangis, dibetak gitu kan, diciwir, dijelek-jelekin anak kecil itu kan. Wah, kamu nggak bisa nggak nurut ya, gini 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 kan, gitu kan anak kecil. Tapi kemudian dia balik lagi kan sama ibunya kan, meluk ibunya lagi gitu, nggak mau melepas tuh. Dia nggak akan pergi kemana-mana, betul nggak? Nggak akan pergi kemana-mana. Nggak akan misalnya ada misalnya ada orang yang ibu-ibu lain, nak sini nak, nggak akan dia tuh lari ke orang itu, enggak. Coba aja, pasti larinya ke ibunya. Anak itu sudah membuat ibunya marah, ya toh? Ibunya sampai nyubit dia gitu kan, sampai dia nangis, balik lagi tuh ke ibunya tuh. Meskipun ada orang lain yang baik-baikin dia, nggak mau dia, balik lagi ke ibunya. Nah itu pun gitu. Jadi kita itu buat dosa di depan Tuhan, di depan mata Allah itu. Tapi kita nggak bisa lari kemana-mana kecuali kepada Allah. Allah bilang sendiri, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Kamu mau kemana lagi kecuali kepada aku? Nah gitu. Jadi Allah memang membuka diri untuk terus didekati. Meskipun kita menduharakai dia dengan telanjang, kita dikasih nafas, dikasih makanan, dikasih semua, ya. Tapi kita berbuat maksiat di hadapan Allah, tetap kembalinya kepada Allah juga, kata Allah. Fa yaghfiru dzunuba illallah gitu. Nah, tapi saya beritahu ini trik setan. Trik setan itu luar biasa ya. Biasanya kalau kita dimarahi oleh bos kita umpamanya, dimarahi bos, ini di tempat kerja, datang telat, kita biasanya akan menghindar, nggak mau ketemu gitu. Karena kita merasa sudah salah. Apalagi kalau melanggar lalu lintas, kita takut ketemu sama polisi gitu. Ada rasa takut. Nah, itu setan kemudian beraksi tuh, hati-hati. Setan beraksi. Setan akan bisikan kepada diri kita, "Hei, kamu itu kan sudah luar biasa kepalang tanggung itu. Kejahatan kamu itu sudah nggak keukur lah, nggak terukur. Lalu kamu nggak pantas itu kalau kemudian kamu sholat gitu, pura-pura gitu. Ya udah jahat mah jahat aja gitu. Allah kayaknya sudah tidak lagi bisa memaafkan orang kayak kamu." Gitu. Nah itu bisikan setan biasanya gitu. Sehingga akhirnya kita bukannya malah mendekat, tapi makin jauh. Saya ini kayaknya diterima nggak doa saya ya? Sholat saya aja begini gitu, baca Quran aja belum lempeng. Kayaknya nggak bisa deh gitu. Padahal enggak, Allah itu maha maha pengampun. Dia senang kalau ada hambanya yang kemudian merintih kepada dia gitu. Pasti Allah terima. Jadi jangan la taqnatu min rahillah gitu. Jangan kamu itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Ya, temannya saya punya Pak Hendra, bukan Hendra, Dr. Hendra di kosan saya. Itu beberapa bulan lalu dia dikejutkan dengan temannya yang bunuh diri Pak, temannya Pak. Jadi dia nulis di emailnya itu, tidak ada lagi yang bisa membantu saya. Tidak ada lagi yang bisa membantu saya. Akhirnya bunuh diri, gantung diri. Nah itu orang yang sudah putus asa. Dia pikir dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dahsyat sehingga tidak ada lagi tempat kembali, nggak pantas lagi dia hidup. Nah itu biasa orang yang bunuh diri itu merasa tidak pantas lagi untuk hidup, saking dia merasa dirinya jelek, biasanya gitu, dirinya jelek, dirinya nggak berguna gitu, sehingga udah nggak pantas lagi untuk mendapat pertolongan. Kawan sudah tidak bisa lagi membantu dia sehingga dia lepas gitu. Nah itu artinya, padahal seburuk-buruknya kita kalau kembali kepada Allah, Allah akan terima gitu maksudnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang berbuat zina bisa dimaafkan Allah enggak? Bisa. Bisa. Bahkan masuk surga kalau tobatnya diterima. Zina itu kan dosa
terbesar kedua setelah syirik. Luar biasa. Saya juga nggak tahu kenapa zina. Jadi dosa pertama al-kabair, kalau Anda lihat di kitab itu pertama syirik. Kedua zina. Zina itu terbesar kedua setelah syirik. Kalau dia nggak tobat, udah dah neraka itu bagiannya. Nah, dosa yang syirik pun akan dia maafkan Allah kalau bertobat. Zina juga gitu dan selanjutnya. Bahkan orang pezina pada zaman Nabi ada pezina ya. Ada pezina zaman Nabi itu. Siapa namanya ya? Itu karena dia karena dia disuruh tobat, ada dua orang yang zina itu, satu yang perempuan. Kalau zina kan nggak mungkin sendirian ya, dua pasti. Itu dua-duanya dihukum dan dua-duanya masuk surga, bapak-bapak, ibu-ibu. Dua-duanya dihukum dan dua-duanya masuk surga. Sehingga kata Nabi, doanya Ma'iz ya. Kata Nabi, si Ma'iz ini tobatnya diterima Allah, sehingga sekiranya tobatnya ini dibagikan, tobatnya dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, itu masih banyak sisanya dan dia masuk surga gitu. Nah, bayangkan itu loh, orang sudah buat maksiat tingkat tinggi tapi dia tobat kembali kepada Allah, masuk surga dengan izin Allah gitu. Makanya kita harus sering tobat lah gitu. Introspeksi diri, khusyuk. Kita ingat aja, ada setiap kali habis sholat kita ingat kita ngapain tadi gitu ya. Itu kan muhasabah ya. Oh iya tadi aku begini sama istri. Oh ya dengan anak begini. Dengan teman gini. Nah seperti itu. Insya Allah kalau tiap hari kita muhasabah, kita menjadi orang baik dari hari ke hari. Insya Allah. Kemudian ayat terakhir, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim. Nah ini balasannya adalah ampunan. Masya Allah, kalau kita dia keampuni Allah itu gitu ya, itu sebuah prize, sebuah balasan yang luar biasa kalau diampuni Allah ya. Ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim. Ada lagi tambahannya, wa jannat, apa? Surga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Di bawahnya ada air mengalir. Coba kalau kita lihat hotel-hotel mewah itu pasti ada artificial waternya kan, ya kan? Ada artificial waternya. Lalu jannat itu juga aliyah, tinggi, di tempat yang tinggi. Bayangkan tempat yang tinggi kan kita bisa melihat pemandangan, biasanya kalau properti yang paling mahal yang di atas ya, di puncak-puncak gitu kan, di atas, karena dia bisa melihat pemandangan. Oh bayangkan itu milik orang bertakwa itu. Orang bertakwa nanti di akhirat, surga tinggi, kemudian bisa melihat pemandangan ke bawahnya itu. Wow, luar biasa. Jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Kemudian kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itu sebaik-baiknya balasan bagi orang yang berbuat baik. Seperti itu aja ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, melepas potensi, energi, waktu, tenaga, baik dalam situasi sulit maupun situasi longgar. Kemudian bisa menelan amarah. Mudah-mudahan ya kita tidak pernah terlihat orang bermuka marah, karena kalau melihat muka marah itu kan jelek. Coba aja Anda kalau marah nggak ada bagusnya tuh. Ya, kadhibin al-ghaidz, kemudian bisa memaafkan orang, karena kalau kita memaafkan saudara kita, balasannya apa? Adalah ampunan dari Allah, kemudian juga jannah, dan juga muhsinin, kita menjadi orang yang ihsan, yang excel dalam beramal. Jadi amalnya nggak biasa-biasa aja, tapi amalnya excel gitu. Kemudian juga kalau kita berbuat fahisyah itu yang memalukan kita, yang memalukan orang lain sehingga kita malu kalau orang lain tahu, ya itu kita langsung bertobat gitu.
eh, insya Allah balasannya adalah surga Allah dan ampunan Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa yang dijelaskan Al-Quran ya. Karena salah satu tujuan utama berpuasa adalah la'alakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ternyata di antara sana dikatakan orang yang bertakwa itu tidak selalu berbuat baik, tapi kadang-kadang juga ada juga berbuat salahnya. Tetapi ketika berbuat salah maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang paling susah tadi adalah wal kadhimina anil ghaidh, yang menelan marah, itu yang susah katanya. Kalau kata orang psikologi kan marah itu harus diekspresikan katanya ya, biar enggak ini. Ternyata di Al-Qur'an malah harus ditelan. Ya, ditelan supaya tidak terlihat oleh orang lain. Dan ini memang yang paling susah ya. Saya juga merasa paling susah. Dan ini mungkin manfaatnya Idul Fitri ya. Kenapa kita bersalam-salaman, kita berkunjung, bersilaturahim, karena tampaknya ini yang juga jarang dimiliki oleh umat muslim saat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, sebuah hadis hasan sahih, menjelaskan bahwa Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi'amalin, ya, bi'afdolin min darajatis siyam wassalah wazakah. Kata Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah amal yang derajatnya lebih utama dibandingkan dengan sholat, puasa, dan zakat. Jadi kalau selama Ramadan kita qiyamul lail, kita sholat sunat, tarawih dan sebagainya, kita juga berpuasa, kemudian di ujungnya kita juga berzakat fitrah, zakat mal. Ternyata kata Rasulullah SAW ada yang lebih utama dari itu derajatnya. Apa itu? Islahu dzatil bain, kata Rasulullah SAW. Islah, reconciling dengan orang-orang yang bersengketa. Maka di situ subhanallah, mengapa kita disunat untuk bersilaturahim, kita saling mengunjungi, kita saling memaafkan setelah kita selesai mengerjakan ibadah puasa ya. Itulah mengapa di Indonesia orang rela menghabiskan energi, tenaga, materi untuk mudik. Ada orang yang sinis mengapa mudik, apa mudik hanya untuk menghabiskan segala macam. Mereka tidak tahu bahwa di balik itu adalah silaturahim yang luar biasa. Ya. Orang mengatakan orang mudik itu hanya di ini saja, nggak ada di negara lain katanya. Ternyata nggak juga. Saya pernah lihat di Amerika itu ketika ada, bukan Christmas, kalau Christmas tidak Australia juga, Thanksgiving yang khas di Amerika, yang di sini nggak ada ya. Sama, Om Andre, saya lihat juga stasiun kita juga penuh, bus juga penuh, sama. Cuma bedanya di sana jalannya nggak jalan kayak Pantura gitu, jadi nggak terasa macetnya ya, meskipun mereka juga sama. Karena mereka juga sama, yang namanya silaturahim itu penting bagi bangsa apapun, siapapun mau warna kulitnya hijau atau putih atau segala macam, sama. Cuma bedanya kenapa mudik di Indonesia jadi heboh ya, karena jalannya macet, itu aja bedanya. Kalau mereka nggak terlalu macet. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada Ibu Tati, saya kenal kayaknya orang ya. Ada Pak Adi, baru kenal kan ya. Yang kedua Pak Adi, yang ketiga Om Peta. Mikrofonnya nggak ada Pak Adi ya? Kayaknya mikrofonnya belum balik waktu dari
Rohbah. Rohbah itu biasanya eh, untuk orang-orang yang ini, orang-orang yang sudah sangat parah, parah sudah disebutkan Pak iya ya farhabun itu biasanya kepada orang Yahudi itu ininya apanya mad'unya addressnya kepada Yahudi Pak iya ya farhabun gitu. Jadi orang-orang Yahudi sudah keluar terparah sehingga nggak mempan lagi kata-kata takwa itu nggak mempan dia. Orang Yahudi itu luar biasa. Mereka menganggap dirinya sudah paling hebat, paling super, sehingga dia bilang, kami masuk neraka ya beberapa hari aja kok katanya. Gitu kan? Ada di Quran tuh. Sehingga surga itu adalah milik mereka. Di Quran juga disebut Al-Baqarah itu. Eh, kemudian dibilang juga saya masuk neraka cuman beberapa saat aja, beberapa hari, beberapa 3-4 hari aja masuk nerakanya, kemudian setelah itu masuk surga. Jadi sudah menganggap neraka dan surga itu barang yang tidak jadi motivasi lagi bagi mereka. Gak ada motivasi lagi karena sudah menganggap paling hebat. Jadi ketika ditawarkan surga, gitu ya, udahlah itu memang sudah kami akan take for granted kok masuk surga gitu. Neraka enggak juga katanya, enggak takut kami 3 hari paling masuk neraka katanya. Setelah itu jadi hanya neraka singgah sebentar, setelah itu masuk surga gitu. Jadi surga bagi mereka sudah tidak lagi jadi insentif, neraka sudah tidak lagi menjadi takut, cambuk, enggak itu. Kalau beda dengan sahabat, ya orang-orang bertakwa lah. Ketika disebut surga, wah berbunga-bunga hatinya ingin kejar gitu. Kalau neraka ingin dihindari. Kalau orang Yahudi enggak. Sehingga Allah bilang, wah iya ya farhabun. Sehingga apa yang mereka orang Yahudi lakukan adalah motivasinya adalah duniawi sudah. Ketika mereka melakukan sesuatu, motivasinya keuntungan materi. Gitu. Udah nggak takut lagi gitu. Nah, watak-watak kayak gitu kalau sampai ada di hati kita sudah itu watak Yahudi kita. Sudah tidak lagi mau tertarik dengan insentif surga, juga nggak takut dengan neraka. Bahkan neraka kan sekarang jadi mainan. Lu ada pertanyaan tuh Pak Peta, kok sekarang katanya kalau orang disebut neraka nyantai aja gitu. Karena kenapa? Kita sudah overstimulated, terlalu banyak melihat api gitu kan, melihat darah berceceran. Bahkan ada film Ghost Rider, mukanya itu api gitu kan. Kita sih, that's cool gitu. Masa cool sih ngeliat orang berapi gitu mukanya, ya. Jadi sudah mengantarkan neraka itu. Ya itu watak-watak Yahudi ya. Hollywood kan Yahudi yang ngasainnya. Jadi dibuat orang neraka itu jadi guyon gitu. Kemudian wah kayak gitu. Jadi sudah overstimulated kita itu. Nggak peka lagi. Nggak peka lagi. Ya. Nah, itu sehingga pakai irhab pakainya. Iya ya, farhabun gitu. Itu sudah peringatan yang lebih tinggi dibanding sekedar ittaqullah. Sekedar ittaqullah. Paham ya? Jadi kalau sudah pakai irhab itu biasanya sudah lebih penekanannya sudah luar biasa. Enggak hanya ittaqullah. Kalau ittaqullah ya kita bersiap-siap menghadapi apa tadi? Fakta yang imminent yang akan terjadi. Tapi kalau ada irhab itu untuk orang-orang yang sudah kayak gitu. Mungkin kalau saya urutkan pertama khauf lah ya. Khauf itu artinya ya takut nature. Takut sesuatu misalnya takut kena gigitan ular, kalajengking gitu kan. Nah itu. Sehingga kita kalau ada kalajengking kan, apa tuh? Kalajengking lah. Ya kita usir, takut digigit gitu. Bukannya berarti iman kita lemah kalau kita takut kalajengking. Enggak, itu nature. Khauf. Nah, kemudian khasyah itu apa tadi khasyah itu? Takut misalnya orang mencelakakan kita gitu. Nah itu orang misalnya ada apa inilah orang jahat gitu bawa pedang kayak gitu lah kan dia takut juga gitu ya karena kemampuan dia yang bisa mencelakakan kita. Kemudian tadi khusyuk itu konsekuensi dari yang kita lakukan, sehingga kita kalau kita ngegosip kita jadi takut. Nah itu
Takut karena kita tahu konsekuensinya. Takwa ya itu tadi faktanya belum terjadi. Kita siap-siap untuk menghadapi itu. Seperti orang ujian tadi saya contohnya itu takut ya, takut terhadap ujian. Karena kita siap-siap. Nah, takwa model itu yang sering diungkapkan dalam Al-Qur'an itu takwa model itu. Kita siap-siap protect diri kita untuk menghadapi hari akhir, biasanya begitu. Protect diri kita untuk menghadapi azab Allah, memprotek diri kita supaya di alam kubur gimana gitu, memprotek diri kita supaya nanti sakaratul maut kita gimana. Nah itu takwa, takut. Beda dengan yang tadi, yang khasyah macam-macam nggak ada persiapan. Kita takut kajengking kan nggak perlu kita siap-siap apa kan, nggak. Khasyah juga gitu, nggak ada persiapan. Tapi kalau takwa itu ada persiapan, protect yourself. Bertakwa kepada Allah meskipun dengan sebutir kurma gitu kan ada gitu. Jaga dirimu dari neraka maksudnya walaupun dengan sebutir kurma gitu. Nah itu jadi mungkin kayak pertama khauf, khasyah, khusyuk, takwa, baru irhab. Irhab itu yang jarang dipakai juga sih, karena memang itu bagi orang yang luar biasa yang tadi, yang tidak punya rasa apa lagi gitu, sehingga motivasinya ya duniawi. Umat Islam cukup dikasih wattaqullah sudah paham gitu, nggak usah pakai irhab, nggak usah. Irhab itu biasa untuk orang-orang Yahudi yang merasa superior gitu, sehingga nggak mempan kalau pakai wattaqullah, pokoknya irhab gitu. Mungkin itu ya Ibu Tati, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini memang persoalan rumit ya di Syria itu, politik banget gitu. Skalanya udah, magnitude-nya sudah luar biasa. Jadi bukan lagi taraf individual, memang sudah taraf nasional, internasional lah gitu ya. Karena campur aduk kepentingan, wah banyak sekali. Nggak sederhana memang. Yang saya soroti itu sebetulnya tadi di situ apa namanya ya, kan tadi namanya menelan marah sehingga orang nggak kelihatan kalau marah gitu kan. Nabi itu kan nggak pernah kelihatan marah gitu, senyum. Nabi paling banyak tersenyum tuh Nabi, wajahnya berseri-seri terus gitu ya. Terus kan kemudian saya bandingkan di Mesir, orang jangankan menahan marah gitu, menelan marah, teriak-teriak gimana nggak marah gitu. Sampai pukul-pukulan. Nggak hanya di Mesir sebetulnya, demonstrasi itu kan kelihatan jauh sama sekali tidak memperlihatkan orang menelan amarah gitu. Sehingga yang dipampangkan oleh media itu umat Islam lagi mukanya garang gitu loh. Sehingga itu yang perlihatkan. Nah itu loh umat Islam lihat. Artinya memang kalau diukur dari situ sama sekali gitulah, gak kaziminal ghaib. Itu hanya tampak luar yang saya bicarakan tadi, tampak luarnya aja gitu kan. Kan orang senang tuh kalau ngelihat umat Islam lagi marah megang apa gitu, kebakar-bakaran gitu kan, kelihatan mana ada orang bakar-bakaran nggak marah gitu kan, mana ada orang yang kemudian teriak-teriak itu nggak marah. Baru jago ya baru kelihatan. Jadi ditunjukkan umat Islam itu gimana, umat Islam itu pemarahnya kelihatan, walaupun orang lain juga sama marah, cuman nggak terlalu dipropaganda ya, nggak tonjol-tonjolkan, sehingga emang jadi jelek image umat Islam jadi kelihatan jelek. Untuk umpamanya di situ ada kebatilan, itu emang pembahasan lain ya. Artinya kita memerangi kebatilan gitu ya. Tapi kemudian juga nggak jelas siapa yang benar siapa yang salah, coba aja Anda pikir.
Nggak tahu itu yang mana yang benar, atau Mursi itu dijatuhkan revolusi atau kudeta. Nah, gitu. Toh yang ingin menjatuhkan Mursi juga banyak gitu, bukan banyak tapi nggak terlalu banyak, tapi artinya banyak juga orang nggak suka gitu sana, karena dia terlalu ikhwan umpamanya. Eh, ada juga yang pendukungnya lebih banyak sebetulnya. Jadi artinya memang terbelah, umat Islam itu terbelah banget gitu. Mirip kayak di Indonesia kan terbelah sekali umat Islam. Ada PKS, ada PAN, ada Demokrat, terbelah banget sistem itu, terbelah. Nah itu karena hal-hal kecil lalu dia marah gitu. Itu kan marah, pasti marah itu. Asalnya dari rasa dignity dijatuhkan. Marah kan? Kan marah itu dijatuhkan. Ali juga gitu dijatuhkan. Timbul rasa marah. Nah, umat Islam itu sulit untuk mengelola itu dari dulu emang, dari zaman Ali. Entah yang masalah siapa yang salah kita nggak tahu. Cuman itu pasti dari rasa marah. Legal sah nggak marahnya? Ya mungkin salah, dianggap sah gitu, marah ya wajar lah, saya marah, orang pemimpin presiden saya demokratis dijatuhkan gitu aja, inkonstitusional. Ya kita bergerak lah, jadi marah. Dampaknya apa coba karena marah itu? Kacau kan, chaos. Zaman Ali juga gitu sama. Ali di sama Muawiyah berusaha di apa? Digerogoti itunya apa namanya, legalitasnya. Marah Ali juga sama. Sehingga apa yang terjadi ketika marah? Dua-duanya marah, perang. Ya sama itu. Jadi entah siapa yang salah yang benar kita tidak tahu. Amerika aja bilang ini bukan kudeta gitu. Jadi ya kayak gitulah, umat Islam itu diacak-acak terus dari zaman dulu. Tapi kenapa? Karena al-kadhimin al-ghaidh itu tidak bisa menahan amarah. Ya karena kita manusia biasa. Sahabat Nabi aja kayak gitu. Sahabat Nabi ketika Nabi meninggal langsung berselisih tentang khilafah. Siapa yang berhak memimpin? Hampir perang itu. Untung aja Abu Bakar bisa dinaikkan gitu. Kalau enggak, katanya sih sudah siap-siap perang itu antara Ansor, Muhajirin dan orang Quraisy Mekah itu saling berebut kekuasaan. Mursi juga gitu sekarang di Syria juga parah ya, karena nggak ada kaziminal ghaid itu. Mungkin kalau ada bisa nahan diri asik kali ya gitu. Silakan. Iya, jadi itu ketidakadilan itu yang diperangi. Tapi mungkin, tapi gimana ketika keadilan diperangi tentu memakan korban. Nah itu korbannya itu yang apakah dia jadi jihad gitu di jalan Allah, atau hanya mati demi kekuasaan umpamanya. Ya Allah sendiri yang tahu itu. Ya. Seperti Ali bertempur dengan Muawiyah, dua-duanya muslim. Ali merasa kekuasaannya digerogoti oleh Muawiyah. Sebaiknya kayak gitu, Muawiyah merasa bahwa Ali tidak memproses pembunuhnya Utsman. Yang terjadi Mursi juga gitu. Mursi dengan pendukungnya itu merasa bahwa dia diturunkan inkonstitusional, konspirasi barat lah gitu. Jadi wilayahnya memang bukan wilayah masalah menahan marah, tapi keadilan itu ya. Yang levelnya memang sudah level beda level. Sudah level politik keadilan kayak gitu ya. Mungkin yang kali melakukan di sini dalam bisa mungkin personal. Karena kalau
umpamanya ada penjahat, ya, penjahat, ya kita perlu kita proses, tapi tanpa melibatkan hati kita. Dia harus dihukum gitu. Emang dia harus dihukum. Ya orang dia mencuri mobil kok gitu. Mencuri mobil ya dihukum gitu. Cuman jangan sampai kita kemudian kita jadi benci lalu merusak keimanan kepada Allah gitu. Jangan sampai. Ya jangan sampai begitu. Tetap aja kita proses. Kita proses tetap. Kita maafkan tapi kita proses gitu. Masa kemudian dia bebas lenggang gitu aja kan enggak. Tetap kita proses. Nah, dalam proses itu yang kemudian rumit, ya kan, namanya politik ya. Sampai ada korbannya ada berapa ratus itu pendukung Mursi itu, gitu. Worth it apa enggak, gitu kan? Worth it apa enggak? Oke, kemudian.
ya memang mungkin dalam konteks itu jadi umat Islam memang asyidda wal kufar ruhama'u bainahum gitu ya. Memang keras. Bukan berarti lembek gitu ya. Enggak, kita ditempel dan enggak diem aja enggak lah. Enggak marah gitu. Maksudnya marah yang sehingga membuat kita jadi melakukan sesuatu yang justru kontraproduktif lah itu. Gitu. Jadi yang enggak ya di sini tidak jadi enggak berlebihan gitulah kira-kira ya. Enggak berlebihan. Kalau kita marah lalu kemudian jadi beringas gitu. Nah, itu mungkin yang jadi kontraproduktif istilahnya ya. Jadi kita marah tapi bukan memperbaiki, malah malah nambah bara. Itu kayaknya yang mungkin perlu dihindari. Perlu dihindari. Karena terkadang kita diprovokasi terkadang. Seperti ya itulah orang-orang barat pintarlah memprovokasi kita ya. Dikasih umpamanya kartun Nabi gitu kan, kartun Nabi, lihat reaksi umat Islam, ditunggu tuh saat umat Islam marah gara-gara kartun Nabi, apa yang terjadi? Wah, kelihatan sekali umat Islam jadi beringas, membakar sana sini gitu ya. Nah itu kan kelihatan. Jadi dampak efek-efek sampingannya itu yang kontraproduktif yang perlu kita hindari, itu menurut saya begitu. Jadi kita marah tapi ada apanya, marah kita itu kira-kira bisa nggak menjadikan tujuan kita marah tercapai? Apa hanya marah itu kita puas gitu, kita tunjukkan kalau kita itu gimana gitu, sehingga malah kemudian dipakai sikap reaksi kita untuk menunjukkan betapa jeleknya kita gitu. Tapi kalau kita marah tapi kemudian marahnya disalurkan, entah gimana caranya, marah itu kan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Kita marah tuh, di hati kita tuh marah banget, Nabi itu diolok-olok gitu ya. Gimana sih? Nah, sehingga kita kemudian membuat web umpamanya tentang who is the prophet gitu kan. Kan jadi produktif malah. Nah, gitu. Bukannya malah di jalan lalu mau bikin macet, apa ini gitu kan? Orang tahu ada apa sih gitu kan? Apalagi sampai kemudian wah yang ya itulah kayak gitu. Jadi kita harus menghadapi hal itu dengan yang elegan lah, marah elegan lah gitu. Gimana sih yang marah elegan ya? Jangan kemudian kita malah sumpah serapah sehingga kita loh kok kelihatan banget jeleknya kita. Nah itu yang jangan kelihatan banget kita tuh jelek gitu. Sehingga Nabi itu diwanti-wanti abasa wa tawalla, baru mengenyitkan dahi aja Nabi sudah begitu. Bayangkan ketika kira-kira apa wahyu Allah yang turun ketika umpamanya kasus Mesir ini, gimana kira-kira itu? Masa sampai kemudian korban jiwa umpamanya. Emang kita diprovokasi sih, pintar mereka memprovokasi kita, pintar sekali. Jadi harus menchannelkan marahnya dengan baik gitulah kira-kira. Idza khatamahum jahilun qalu salama, kira-kira gitu. Dengan cara yang ketika kita di orang jahil menyapa kita dengan sapaan yang luar biasa jelek, kita hanya bilang qalu salama. Itu kan simbolis ya. Kita justru membawa keselamatan. Nah itu kan konteksnya gimana, terserah cara menghadapi orang itu gimana. Umpamanya di Mesir kayak apa, harus mengelola marah kita gitu ya, dalam tingkat level internasional gimana supaya itu jadi indah gitu loh. Orang lihat oh Islam marah tapi bisa kok menchannelkan marahnya gitu. Marah itu bagus, cuman jangan sampai marah kemudian destruktif. Nah itu kan ya setan juga itu kan, destruktif gitu ya. Ya. Itu kan dihindari. Nah itu memang perlu pengelolaan, manajemen marah kayak apa gitu. Ada ilmunya mungkin ya. Mungkin ada ilmunya tuh. Ya, anger management kayak apa gitu. Di tingkat individual, di tingkat keluarga, di tingkat komunitas, di tingkat negara, bangsa, kan ada channelnya gitu. Saya juga nggak tahu tuh kenapa misalnya orang Amerika kulturnya sehingga meskipun mereka berpendapat tajam misalnya antara Partai Demokrat dengan Republik, kan tajam sekali bedanya. Tapi kok bisa mereka nggak sampai kayak kita gitu di Indonesia gitu? Mungkin mereka berpolitiknya sudah dewasa gitu ya. Meskipun ada demo tapi kok demonya tertib gitu, mengungkapkan ekspresi kayak gitulah. Jadi ternyata memang butuh manajemen.
Mungkin gitu Pak Peta. Jadi boleh marah tapi yang apa ya? Jangan sampai marah itu membuat kita jadi bertambah jelek. Jangan sampai jangan sampai kontraproduktif lah. Marah yang kita inginkan perbaikan malah jadi membesar itu. Nah itu apalagi nanti kalau di situ ada kepentingan barat, bukannya malah malah baik, terus di kompor terus. Nah itu Syria kan asalnya juga hanya demo damai. Lalu kemudian di situ masuk macam-macam, Israel, Amerika, Prancis semua masuk situ, masuk lagi Al-Qaeda, makin rumit. Gak tahu gimana ujungnya itu. Oke, mungkin begitu Pak Beta. Terima kasih Pak Jep. Tapi memang intinya adalah marah ya. Jadi kalau kita marah, kapan kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang baik tentunya, ya. Ketika tadi jangan sampai malah tambah jelek kita ya. Saya ini Pak Jep tentang marah itu, tentang penghinaan Rasul, ada sebuah kisah yang saya baca di pengalaman nyata seorang mahasiswa Indonesia di Jerman. Zamannya Habibie dulu kita banyak mengirim masuk ke Jerman ya. Kemudian biasa ada welcoming reception oleh seorang PIC-nya, seorang profesor PIC di Jerman itu. Semua masuk Indonesia kumpulkan. Kemudian dibawa ke sebuah hotel, sebuah restoran yang termahal di Jerman lah, di kota apa gitu, di kota Hamburg atau di kota Heidelberg ya, sebelah sana Pak Johana gitu. Kemudian disediakan makanan yang paling mahal, termasuk wine yang paling mahal di Jerman. Ada seorang mahasiswa Indonesia yang mengatakan, sorry saya tidak minum wine. Mengapa? Kata profesornya, ini kan saya seorang muslim dan bagi saya itu haram. Dan profesornya ngomong, Muhammad nggak tahu sih rasanya wine ini katanya. Kalau Muhammad tahu rasa wine ini, wah pasti minum. Si mahasiswa ini marah sekali karena dia anggap Muhammad nggak pernah minum, nggak tahu si wine ini rasanya seperti apa gitu. Kalau dia tahu pasti senang, pasti nggak akan mengharamkan gitu. Dia marah sekali, tapi marahnya Pak Cep yang tadi itu dia punya manajemen marah. Tidak tunjukkan dengan misalkan ngambil dilempar ke wajah profesornya gitu kan. Kadang-kadang yang kita dihina malah lebih kacau daripada yang menghina ya. Apa yang dilakukan adalah mulai saat itu, dan kayaknya profesor itu sengaja, jadi setiap ada meeting berikutnya gitu selalu disediakan wine, the best wine-nya gitu. Seakan-akan sengaja bagaimana menguji orang Indonesia, kayak dia tahu orang Indonesia banyak muslimnya. Dia marahnya adalah dia tidak suka dengan profesor itu karena dia menghina Rasulullah SAW. Setiap ada pertemuan dia selalu menghindar dan tidak ikut dengan kelompok itu. Jadi ketika ada pertemuan, misalkan ada makan malam segala macam, dia selalu berusaha untuk menghindari, tidak mau ikut. Dan dia salurkan energi marahnya itu dengan belajar yang sangat serius. Singkatannya semua program itu misalnya 4 tahun untuk program PSD itu. Teman-temannya semuanya ada yang 4 tahun, ada yang lebih 4 tahun, dan dia sendiri yang selesai sebelum 4 tahun. Jadi dia marah, dia lakukan dengan belajar yang sangat serius, ingin menunjukkan bahwa saya seorang muslim, saya tidak perlu minum wine, tidak perlu minum wine untuk dikatakan modern, untuk dikatakan maju, tapi saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa lebih cepat selesainya, lebih baik daripada mereka yang menganggap sudah modernize karena bisa minum wine. Ini salah satu contoh dari bagaimana kemarahan itu disalurkan dengan sangat yang baik ya. Ini kalau kita kemarahan kita tunjukkan dan ke pinggir jalan segala macamnya, tidak menyelesaikan masalah. Mungkin itu yang wal kadhiminal ghaidh pada level personal gitu ya. Kalau politik memang ya, namanya politik itu kan kekuasaan udah hawa nafsu, sudah setan juga lebih kuat lagi situ ya. Setan. Bapak Ibu rahimakumullah, karena sudah jam 8.27 dan sudah Pak Dede juga sudah menyiapkan di luar sana. Ini Pak Dede katanya sarapan pagi pertama ya, insyaallah ya. Mungkin yang hari ini sudah berpuasa Syawal jangan tergoda, terus saja. Yang belum berpuasa mulai puasanya besok, saya juga belum berpuasa nih ya, insyaallah mulainya besok. Dipersilahkan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.